Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan program final saya dari mata kuliah pengenalan pola dengan proyek pengolahan citra. Ini adalah tampilan desain untuk form trainingnya. Terdapat 5J toggle button untuk menampilkan gambarnya, gambar citranya. Ada 100x100, 5x100, 10x10, 50x50, dan 100x100. Kemudian ada text field untuk menampilkan nama dari file gambarnya. Kemudian ada button simpan dan button import ke Excel, dan ada radio button untuk deteksi TP-nya. Ada Robert, Prewitt, Sobel, dan Cheney. Nah, langsung saja saya akan menjelaskan coding dari aplikasi ini. Di sini terdapat beberapa import Java untuk library Java-nya. Kemudian di dalam public class form training ini saya memanggil image, matrix, buffered image, string, dan untuk image saya berikan variabel img untuk menyimpan file image-nya nanti. Kemudian gbrt1, kemudian ada gray, variabel gray, rgbs, dan string metode untuk menyimpan metode deteksi TP-nya. Kemudian ada dt1, dt1, dt2, dt4, dt3 ini untuk variabel untuk menyimpan. Kemudian di sini ada void simpan. Di sini ada integer maxit 5x5 yang diinisialisasikan dengan nilai 0. Kemudian koneksi con ini untuk memanggil kelas koneksi yang digunakan untuk menghubungkan aplikasi Java dengan database. Kemudian ada string SQL checkit ini untuk menampilkan data dari form dt 5x5. Kemudian ada tipe data in dengan variabel nm bernilai 0, dan ada sebuah perulangan for yang dimana integer i sama dengan 0, dan apabila i lebih kecil dari 5 maka i plus. Nah, lalu ada string SQL ini untuk perintah SQL-nya. Ada insert into dt 5x5. dt 5x5 ini adalah nama field di database. Kemudian values maxit 5x5, dan ada dt1 ini berjumlah 5 karena ini adalah citra untuk menyimpan citra 5x5. Kemudian apabila berhasil tersimpan maka akan muncul pesan berhasil ditambahkan. Begitu juga dengan void simpan 2, ini untuk menyimpan citra 10x10. Void simpan 3 untuk menyimpan citra 30x30. Sintaksnya sama dengan yang sebelumnya. Kemudian void simpan 4 untuk menyimpan citra 100x100. Dan di sini ada void simpan penyakit, ini untuk menyimpan
gambar penyakit yang di input atau kemudian akan tersimpan di dalam TB penyakit di dalam database. Untuk coding untuk metode deteksi tepinya, yang pertama ada metode Robert. Di sini terdapat clear gambar data untuk menghapus gambar, kemudian ada buffered image, diberikan image dan seterusnya. Kemudian ada image sama dengan RGBS ini sebagai variabel untuk image-nya, size width untuk menyimpan image titik get width, begitupun dengan size height untuk image untuk menyimpan image get height-nya. Kemudian ketika kita memilih sebuah gambar, maka akan ditampilkan ke dalam JToggle button 2, 3, 4, dan 5, dimana JToggle button 2 ini akan menampilkan ukuran rescale image 3 5,5, kemudian JToggle button 3 akan menampilkan ukuran rescale image 3 10,10, begitupun dengan JToggle button 4 dan 5 akan menampilkan ukuran rescale image 3 50,50 dan 100,100 untuk JToggle button 5. Selanjutnya untuk metode prewidth, caranya sama juga dengan yang tadi. Kemudian ada metode Sobel. Di sini perbedaannya untuk metode deteksi tepi Sobel, kita menggunakan get grayscale untuk pendeteksian tepinya. Kemudian untuk metode Chinese kurang lebih sama juga, cuma ini lebih singkat, dan ini menggunakan detektor set low threshold. Dan ada JToggle, dan ada JToggle button 1. Ini berisikan perintah untuk memanggil atau mengambil gambar dari perangkat kita atau laptop di library laptop yang berekstensi JPG, JPEG, dan PNG, maka akan ditampilkan ke dalam JToggle button 1 dan akan tampil nama filenya di text field 1. Private void bt simpan ini untuk memanggil void simpan 2, simpan 3, simpan 4, dan simpan penyakit yang dibuat tadi agar bisa dijalankan nantinya. Nah, untuk hasil programnya saya klik JToggle button 1 untuk mengambil gambarnya. Saya pilih gambar penyakit anaplastik, kemudian open, maka akan tampil. Dan ketika saya memilih deteksi tepi Robert, maka otomatis akan mendeteksi gambarnya. Kemudian prewidth seperti ini, Sobel, dan Chinese seperti ini.
Kemudian untuk menyimpannya kita klik simpan. Saya berikan nama misalkan penyakit anaplastik. Oke. Berhasil ditambahkan. Oke, kita cek di database-nya apakah tersimpan. Sebelum saya memperlihatkan apakah gambar tadi tersimpan atau tidak, saya mau menjelaskan bagaimana struktur dari database ini. Database, sebelum saya memperlihatkan apakah gambar tadi tersimpan atau tidak, saya mau menjelaskan dulu struktur dari database yang telah saya buat. Saya membuat 4 database untuk setiap metode deteksi tepinya. Ada DB Training Cheney, DB Training Prewitt, DB Training Robert, dan DB Training Sobel. Untuk DB Training Cheney ini memiliki 5 tabel, ada DT 5x5, DT 10x10, 30x30, 100x100, dan tabel TB underscore penyakit. Begitupun juga dengan database yang lainnya, memiliki 5 tabel yang sama. Kemudian untuk melihat apakah yang tadi gambar yang kita simpan tersimpan atau tidak, kita cek ke dalam tabel penyakit. Ini adalah nama penyakit yang saya berikan tadi untuk gambar yang telah saya input. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Hanya ini yang dapat saya kerjakan dan dapat saya tampilkan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih untuk Ibu Indo yang telah mengajari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.